warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedi. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah panduan untuk instalasi aplikasi Erapor SMK di PVS dengan menggunakan A-Panel. Kita langsung saja. Nah, di sini tampilan A-Panel. Kebetulan di sekolah kami memiliki server VPS sendiri, dan kita akan coba instalasi aplikasi Erapor SMK yang sudah disediakan oleh Direktorat SMK ya. Untuk OS-nya kita gunakan Ubuntu versi 24.04. Kemudian untuk kebutuhannya kita menggunakan PHP versi 81 dan Apache. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan PostgreSQL. Oke, kita langsung saja. Pertama, teman-teman semua silakan sudah tidak asingnya dengan GitHub Erapor SMK di versi 7 ini. Kita akan melakukan perintah-perintah untuk instalasi di Linux ya. Oke, kita langsung. Pertama kita copy dulu ini untuk di clone, itu ke menu website add site. Kemudian ini silakan ditentukan oleh rekan-rekan semua, teman-teman semua, mau apapun silakan ya. Mungkin kalau di sini Erapor 154. PHP-nya pakai yang 81 ya, karena di sini minimal server requirement-nya itu PHP versi 81 ke atas. Confirm. Cek lagi PHP-nya sudah. Lalu masuk ke dokumen root-nya. Ini kita hapus saja semua. Satu lagi. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua tinggal klik terminal, kemudian tuliskan perintah git clone alamat yang tadi yang ada di GitHub ya. Di sini tinggal di copy saja, kemudian enter. Tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu, di refresh. Nah, sudah masuk datanya. Nah, kemudian buka ya ke folder Erapor 7, lalu buka lagi terminal. Sebelum kita lihat, cek dulu apakah masuk terminal. Nah, selanjutnya kita setting file env-nya. Environment mohon maaf, kurang bagus saya bahasa Inggrisnya ya. Kita cek. Nah, ini kita rename. Nah, selanjutnya kita buka menu database. Kita buat dulu database yang diperlukan untuk instalasi Erapor ini. Kita gunakan PostgreSQL ya. Add database. Untuk nama database-nya Erapor, username-nya Erapor, untuk password-nya ya saya gunakan yang default aja, nanti mungkin diubah ya. Confirm. Terus kembali lagi ke file env. Di sini database passwordnya yang tadi, kemudian untuk nama database dan username-nya adalah Erapor. Selanjutnya disimpan atau di save. Kita kembali lagi ke sini ke GitHub. Setelah itu lakukan ini, Composer install. Setelah diubah pengaturan database-nya, rekan-rekan semua tinggal langsung install Composer pada aplikasi Erapornya. Enter. Nah, ada peringatan. Oh ya, function ininya apa tuh? Fitur komposernya belum diaktifkan. Kita klik website, kemudian site name. Di sini ada, nah ini ada komposer. Kita update dulu ya.
ada yang terbaru versi 28. Nah, di directory sini karena kan tinggal pilih aja era port 7 ya, confirm, kemudian di execute. Nah, selesai. Masuk lagi ke folder yang tadi, masuk terminal, lalu Composer install, enter. Masih salah. Sini. Oh iya, ada yang perlu diubah di function PHP-nya. Klik. Di sini ada disable function nih. Disable function ini, oh ya, sorry. Untuk ekstensinya file info untuk PHP ya, tadi saya lupa, langsung maju saja. Dan mana? Nah ini PGSQL itu harus terinstall terlebih dahulu ya. Kemudian yang tadi, peringatan yang tadi itu biasanya ada di sini, disable function untuk put env dan proc open ini dihapus saja. Satu lagi, oke, kita kembali lagi ke website. Oke, ini terminal, kita coba lagi Composer install. Nah, baru bisa ya. Tadi untuk disable functionnya put env dan proc open, katakan semua tinggal hapus saja ya. Kemudian jika sudah masuk seperti ini harusnya sudah bisa berjalan ya, sudah bisa berjalan. Kita cek dulu PHP Artisan. Nah, sudah bisa jalan. Nah, untuk cara memanggilnya kita langsung panggil saja IP-nya. Bentar, saya copy aja supaya lebih cepat. Kita panggil untuk portnya 8154 ya. Oh ini masih dibatasi, saya lupa. Kita ubah dulu permissionnya agar bisa diakses. Nah, di sini tinggal di checklist ini folder ya, kita refresh dulu. Bentar. Ini ada beberapa folder yang harus diubah hak aksesnya atau permissionnya. Nah, ini saja yang mesti diubah, checklist folder ini ya, dari app sampai vendor. Lalu klik permission dan ownernya ganti ke www. Setelah itu oke. Nah, lanjut lagi, kita coba dulu lagi ya. Masih katanya. Oh iya. Satu lagi, setelah di permission kemudian ke sini. Di sini ada site directory ya. Pertama ini ke sini, ubah ke sini ya, karena foldernya folder era port 7, lalu save. Nah, untuk running directory-nya diubah ke public, save. Nih, kita coba lagi, mudah-mudahan tidak error lagi. Kita refresh. Nah, sudah masuk. Tapi di sini belum ada datanya karena kita belum melakukan ini migrasi database-nya ya. Untuk migrasi database-nya kita masuk lagi ke sini. Kemudian terminal. Oke, rapor. Nah, jika sudah bisa seperti ini, kita lakukan ini. Perintah generate. Oke. Kuncinya sudah di set terbaru, kemudian kita lakukan migrasi database. Pertama kita buat dulu struktur tabelnya yang akan dimasukkan ke dalam database tadi, database yang baru tadi dibuat yaitu Eraport. Nah, sudah. Nanti ini cukup memakan waktu ya, kalau video kalau pengambilan datanya agak lama, mungkin nanti kita skip videonya ya. Selanjutnya kita ambil record ataupun data dari database Eraport yang ada di GitHub-nya.
Nah, sambil ini selesai, kita tunggu sampai selesai. Ya, silakan rekan-rekan semua mau apapun dilakuin sambil nunggu saja. Asalkan koneksi internetnya bagus, stabil, lancar. Biasanya lancar juga sih. Nanti jika ada kendala ataupun apa ya, trouble, tadi kan satu yang apa tuh, put env dan proc open itu dihapus di PHP-nya. Kemudian setting composer ke folder Irapor 7-nya. Terus nanti kalau kedepannya ada kendala lagi ya kita bahas ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan sekali lagi ini cukup memakan waktu ya untuk pengambilan database-nya, karena cukup banyak juga yang diambil. Ya, nanti mungkin di semester depan. Ini sebenarnya videonya terlambat banget. Sudah di akhir penghujung Desember baru saya buat video instalasi Irapor 7 ini. Mungkin nanti di semester depan ada pembaharuan dari Direktorat SMK, ya kita buat lagi video panduannya untuk update ke semester genap berarti ya. Dan kurang tahu juga nanti apakah akan ada perubahan dalam struktur kurikulumnya atau bagaimana. Kita ngikutin sajalah. Nah, sebentar lagi ini selesai. Ya, mohon maaf kalau garing ocehannya ya. Ngambil data mata pelajaran banyak sih. Kalau SMK kan mata pelajaran kompetensi keahliannya tuh banyak banget nih. Ada berapa bidang keahlian tuh kalau dikumpulkan semuanya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi ya cukup memangkas waktu untuk pengambilan data base ke Irapor ini. Sekali lagi tadi ya, untuk pengaturan komposer serta put env dan proc open itu dihapus. Kalau pengaturan komposer itu direktorinya saja. Kalau kebetulan sama seperti yang saya divideokan kali ini, Irapor 7, ya direktorinya ke Irapor 7. Kalau mau ikut yang seperti direktorat menggunakan folder data web, ya nanti tinggal dipindahkan saja ke data web. Ini udah selesai pengambilan datanya. Kita coba lagi dulu. Nah, sudah bisa muncul tampilannya ya. Namun di sini versinya masih belum ada. Versi terakhir itu adalah 7.06 kalau tidak salah ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat database-nya, lalu lakukan nih update Irapor.
ya, karena tadi di sini versinya belum muncul ya, ini masih bawaan yang dasar. Kita copy, lalu paste, enter. Nah, kita bertemu lagi dengan error di sini. Nah, kalau di Erapor yang lokal, yang mungkin versi yang Windows gitu ya, ini cukup dengan menuliskan perintah php artisan storage link ya. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Nah, sama, masih error. Nah, kalau di versi lokal itu kita tinggal membuat saja sebuah direktori baru dengan nama storage pada folder public ini. Tapi setelah saya coba-coba sebelumnya, ketika saya membuat mungkin shortcut seperti ini ya, kalau kita buat direktori baru nih, storage gitu, storage ya, sini langsung, dan saya lakukan perintah update lagi. Nah, muncul error lagi gitu, katanya harus di storage link katanya. Kita coba yang storage link. Nah, ada peringatan di sini sudah ada katanya foldernya. Dan ini ternyata solusinya cukup memakan waktu yang lama saya pelajari. Kita hapus dulu. Kan kalau di versi lokal itu hanya tinggal dihapus saja, kemudian Composer update ataupun yang tadi yang storage link ya. Nah, kalau di Bapak Ibu bertemu dengan peringatan yang tadi ya, yang ini nih, peringatan yang seperti ini di PVS ya khususnya. Nah, peringatan error seperti ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat sebuah function, menghapus, bukan membuat. Ada di PHP-nya itu, di PHP 8 ini function symlink-nya itu di disable. Artinya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Itu caranya, yaitu yang pertama ke files, kemudian ke root www server php, kemudian kalau versinya ada banyak ya disesuaikannya. Kita karena kita menggunakan PHP 81, kita pilih PHP 81. Kemudian di sini ada etc, dan nah ini file PHP ini Bapak Ibu langsung ini aja di search ya, di search. Mungkin di sini bisa symlink. Mana? Bentar. Tidak bisa diklik ya. Kita refresh dulu. Root www server PHP versi 81 etc PHP ini. Kita scroll saja mungkin ya, kalau tidak cepat. Nah, bisa symlink. Nah, di baris 323 ini ada disable function ya. Cari yang ini, symlink nih. Symlinknya ini secara default secara default di pengaturan PHP-nya itu di disable. Jadi Bapak Ibu tinggal hapus saja symlink yang ini, kemudian di save, lalu kembali lagi ke direktori Erapornya. Kita refresh dulu nih. Lalu buka terminal. Selanjutnya update ya, karena di sini belum muncul ya versinya. Kita lakukan perintah update Erapornya. Setelah
disable function yang symlink itu dihapus ya, artinya function symlink kita aktifkan gitu, baru bisa harusnya ya. Kita coba ya, bismillah saja. Nah nih, jadi bisa nih folder storage pada public itu berhasil dibuat gitu, yang dikoneksikan ke storage yang ini nih, app public. Dan di sini ada pemberitahuan memperbarui rapor ke versi 7.06 gitu. Kemudian kita refresh dulu. Nah, sudah muncul versinya. Ini versi yang terbaru, yang terakhir mungkin ya, terbaru di semester ganjil 2024 ini. Nah, selanjutnya setelah selesai semua instalasinya, setelah instalasi selesai, kita baca dulu ini yang sudah. Nah, yaitu lakukan registrasi. Tapi sebelumnya, karena tadi ada perubahan di PHP-nya, ya, kita restart dulu aja PHP-nya. Ya, kita restart saja. Takutnya ada kendala di sini mungkin nantinya. Ya, kita restart dulu PHP-nya. Kan tadi ada yang dihapus ya. Refresh. Setelah selesai semua, seperti biasa lakukan registrasi sesuai dengan data sekolah Bapak Ibu guru sekalian, sama dengan yang Dapodik ya. Kemudian register. Nah, di sini registrasi berhasil, lalu tinggal login saja. Tinggal login SMK. Login. Dan nah, selesai. Jadi instalasi Rapor SMK versi 706 di panel atau VVS Linux ya, berhasil diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu menonton sampai akhir dan mungkin masih ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, dan jika tidak ya kita nimbrung saja di grup ya, di grup Rapor SMK yang pusat ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru SMK yang menjadi admin Rapor. Dan ini sudah bisa diakses. Kita tutup dulu yang ini, coba ya, apakah bisa tetap diakses. Nah ya, bisa diakses full. Jadi bisa di mana saja asalkan ada kuota dan listriknya nyala ya. Jadi sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.